Sobat UMKM, jumpa lagi dengan saya pada talk show Ekspor Impor. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa yang akan bercerita mengenai pengalaman beliau tentunya di bidang ekspor impor ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Khoirul Maulana. Silakan Bapak memperkenalkan diri, Pak. Halo teman-teman, saya Khoirul Maulana Rahman, biasa dipanggil Koi, cuman bagaimana enaknya saja. Dalam hidup saya 22 tahun, alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi direktur utama dari PT Bumandala Kumaloka. Saya juga komisaris utama dari PT PAN, dan saya juga staf ahli dari PT PMI. Jikalau ditanya latar belakang saya, bagaimana, saya adalah anak yang sebetulnya bisa dibilang nakal dulu, Bu. Saya pas SMA, SMP, betul. Maka dari itu akhirnya orang tua saya bilang, udah homeschool saja. Oke. Gitu. Jadi begitu homeschool, Bapak gimana? Begitu homeschool, saya akhirnya, kan homeschool itu kita hanya di rumah, Bu ya? Betul. Di rumah, guru datang ke rumah, kita belajar, saya gabut, Bu. Bahasa anak muda sekarang nih gabut. Gabut ya? Betul. Saya gabut, saya bilang kayak saya, Pak, ikut dong kerja, nyobain. Oke. Berarti sudah punya pengen kayaknya kerja gitu ya? Betul, Ibu, karena kan Di usia berapa, Pak, saat itu? waktu itu tahun 2017, Ibu. Oke. Berarti Jadi saya masih SMA. Masih SMA. Betul. Bapak bilang, tapi kan Koi sendiri masih bocah, katanya. Iya. Gitu. Gak apa-apa lah, Pak, part-time gitu. Udah, coba gitu kan. Akhirnya, seminggu kemudian tuh, Bu, berjalan, saya dikenalkan dengan rekannya ayah saya. Mas, langsung jadi manajer operasional ya? Waduh, saya tolak, Bu. Kenapa? Bukan karena saya nggak pede atau gimana, Bu. Enggak, ini kan beliau waktu itu bisnisnya konstruksi, kontraktor lah in general, Bu. Kalau saya langsung jadi operasional begitu ya, takutnya di tengah jalan, yang nggak berpengalaman memimpin kan takutnya. Oh, takut ada resiko-resiko, tantangannya jadi lebih besar gitu ya? Betul, Ibu. Oke, baik ya. Jadi tentunya juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan nih, Pak ya, tentang ekspor-impor ya. Saat Bapak menjalankan bisnis ekspor-impor ya, boleh mungkin ceritakan tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama Bapak kegiatan ekspor-impor ini, Pak Khoirul? Siap, Ibu. Untuk dari awalnya saya, karena mungkin saya masih anak muda, Bu ya. Oke. Yang paling besar tantangan, Mudah ya. niat, Bu. Oke. Karena kita gampang mood swing dan segala macam. Buat saya secara pribadi gitu, Ibu. Cuman itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Ya, fokus aja, maju terus. Walaupun mundur dikit ada, Bu ya. Oke, jadi maju mundur pasti ada lah ya? Pasti ada. Kenapa bisa mundur, Bu? Nah, karena dalam ekspor-impor sendiri, banyak hal yang saya baru tahu. Pertama, tentu dalam pembuatan suatu perusahaan atau bisnis, kita kan butuh SIUP, Ibu. Dan juga NIB, dan segala macam. Saya baru tahu itu, Ibu. Oke. Posisi itu. Karena pertama kalinya, waktu itu saya membuat secara langsung dari nol, brick by brick, Bu, ibarat kata. Selain itu, ada juga nih, Bu. Sudah jadi, sudah alhamdulillah KBLI semua selesai. Tantangan berikutnya muncul. Apa nih? Gitu, Apa itu? Infrastruktur yang disediakan itu kurang, Bu. Oh, infrastruktur. Gitu. Infrastruktur seperti apa, Pak? Contoh, transportasi sendiri, mungkin pengiriman keluarnya. Karena saya baru tahu, Bu. Saya kan biasa ngirim itu via Tanjung Priok, Bu. Iya. Pelabuhan yang di Jakarta Utara. Ya? Betul. Biasa ngirim lewat situ. Saya tuh baru tahu, Bu, ternyata teori tidak sesuai dengan praktik, Bu. Teorinya biasanya lebih mudah atau lebih susah, Pak? Teori lebih mudah didengar, Bu. Oke. Mohon maaf, teman-teman ya. Teori lebih mudah katanya ya. Siap. Prakteknya gimana? Ternyata untuk masukin barang ke kontainer agar cepat diproses harus ada insentif lainnya yang harus keluar, Ibu. Di lokasinya sendiri. Ada biaya-biaya tambahan lah ya? Betul. Ada biaya tambahan di lokasi. Betul. Dari sang kapalnya juga kita kan itu nggak mungkin kita doang yang mau kirim, Bu ya. Oh iya, gitu. Saya tahu. Iya, ada banyak. Ada juga kadang-kadang alasannya, Bu. Ntar nunggu dulu, Bang, katanya. Oh. Nah, yang itu nanti mau datang katanya. Loh, sementara ini sudah harus diangkut. Sudah harus terkirim nih. Iya. Nah, itu kan juga, Bu. Di teori hal seperti itu kan tidak terlalu disebutkan banyak, Bu ya. Betul. Biasanya bilangnya bekerja sama freight forwarder. Betul. Tapi bagaimana bekerja samanya?
Ada yang mungkin kekeluargaan, ada yang insentif. Oke. Lewat dana materi. Siap. Lalu tantangan berikutnya mungkin ada lagi selain biaya tambah-tambahan. Siap. Tadi di awal saya menyebutkan perihal SIUP dan NIB, Bu. Iya, iya. SIUP sendiri itu surat izin usaha perdagangan, Ibu. Betul, itu kayak dokumentasi. Siap. Untuk memperoleh surat itu lumayan menantang juga, Bu ya. Saya nggak akan bilang susah, takutnya saya ke-cancel, Ibu. Iya. Oke. Jadi untuk pembuatan SIUP sendiri dan NIB itu cukup menantang, Ibu. Hal tersebut karena mungkin ya, ini saya hanya bilang mungkin, Ibu ya. Iya. Dalam instansi yang mengeluarkan surat tersebut, kan kita nggak kita sendiri nih, Bu, yang bikin perusahaan. Oh iya, bikin betul. bisnis. Ada banyak. Ada banyak. Yang pengen juga punya SIUP itu, SIUP dan juga ya, SIUP gitu lah, SIUP dengan NIB. Siap. Jadi mungkin data kita tertumpuk. Jadi pengeluarannya yang dijanjikannya 2 bulan atau 3 Delay. bulan, delay. Molor gitu ya. Betul, Ibu. Terus sisi pekerjasamanya juga mungkin dari yang tadi Ibu sebutkan freight forwarder. Iya. Mungkin kita harus datang ke orangnya langsung. Kita kerjasama secara kekeluargaan, Betul. secara empat mata, Betul. tapi di praktiknya secara dari dompet mungkin, Ibu, begitu. Siap. Ini juga ya, jadi ada salah satu mungkin pengalaman dari Pak Koirul ya terkait Siap. tantangan-tantangan ya selain dokumen izin usaha gitu ya. Saya lihat juga mungkin terkait dengan nilai mata uang, Pak. Fluktuasi gimana? Rupiah ke dolar. Betul, Ibu. Oke. Sekarang kan nilai dolar ini naik turun, Bu ya. Iya, Sekarang ini. betul. Jadi terkadang kita sebagai eksportir dan importir, Ibu, kita selalu berpikir kayak, kira-kira kalau kita sekarang kirim ini ke negara ini, apakah dalam jangka waktu pengiriman ini tidak akan naik atau tidak akan turun? Tidak ada yang bisa janjikan. Tidak ada yang bisa janjikan. Iya. Nah, hal seperti itu yang menjadi tantangan paling besar untuk Harus kita bisa sebagai perusahaan. bisa memprediksi, Pak. Harus bisa Betul. meramalkan gitu ya. Jadi Betul, Ibu. paranormal juga, Pak, Siap. terhadap fluktuasi mata uang ya. Oke. Siap, Ibu. Jadi memang itu adalah salah satu tantangan juga ya, fluktuasi mata uang, jaringan transportasi, lalu kemudian dokumen izin usaha ya. Nah, itu yang perlu juga memang diperhatikan ya dalam kegiatan ekspor impor. Lalu kemudian nih Pak ya, apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk memastikan setelah misalkan tadi izin ada apa semuanya nih, produk ekspor impor Bapak itu selalu memenuhi standar internasional dan juga dapat diterima di pasar di luar negeri. Siap, Ibu. Kami dari PT Bumandala Kumaloka, Ibu, biasa disebut Bumi Kuma, kita biasanya bergerak dalam eksportir dan importir hewani, Ibu. Oh ya. Untuk importir mungkin kita yang berbentuk hewan hidupnya, Ibu ya, pet shop. Sementara untuk eksportir sendiri kita dikonsumsi. Tentu ada izin dan ada sertifikat, standarisasi di tiap negara itu berbeda-beda kan, Ibu ya? Iya, betul. Nah, pertama kita harus klasifikasi dulu nih produknya apa. Contoh kita mau mengirim ikan, Ibu. Iya, Bapak fokus lah sama ikan. Harus fokus, betul. Oke. Kita fokus dulu nih. Oke, kita mau kirim ikan ke negara A. Negara A itu kira-kira standarisasinya gimana nih? Yang diterima di negara tersebut, ikan yang bentuknya kayak gimana, dan mungkin ada, Bu, terkadang warna dagingnya harus warna ini, matanya tidak boleh merah. Nggak boleh merah, oke. Betul, Ibu. Nah, seperti itu, tentu setiap ikan juga beda-beda, Ibu. Ada yang ikan layang, Iya, ada iya. yang ikan mungkin tuna, kakap merah. Padahal kan ikan kita nggak bisa tahu ya. Iya Betul, kan? Ibu. Iya, betul. Sekali kita ambil mungkin dari para nelayan, Ada banyak. banyak kan, Iya, Ibu. bercampur. Berarti caranya kita biasanya menyimpan, Ibu, di cold storage. Oh, oke. Sampai jumlah tertentu Betul. baru diekspor. Betul. Namun terkadang ada negara yang mintanya fresh, Ibu. Waduh, oke. Nah, itu biasanya tantangannya munculnya, nih gimana ya caranya? Kita kan musyawarah langsung bareng-bareng sama teman-teman, Ibu, di kantor sama rekan-rekan. Gimana nih caranya nih? Oh, berarti ada yang pernah bilang ke saya, gimana Mas kalau misalkan selagi itu dikirim ambil-ambilin ikannya? Hah? Loh, nggak bisa. Tidak Gitu. mungkin, Nggak iya, mungkin. tidak mungkin. Karena mungkin itu perairan udah bukan Indonesia. Iya. Oh, kita kena salah, Bu. Iya, Nggak iya. boleh. Berarti gimana ya caranya ya? Oh, kita berarti dari pengepul, Ibu. Oh, oke. Jadi banyak yang supply. Banyak yang supply. Pengepul itu. Betul. Jadi misalkan diminta ikan kakap merah sekian ton. Ya. Oh, dari si nelayan A yang udah punya ikan kakap merah dengan standar yang sekian yang diterima di negara A, kita beli.
gitu. Oke. Nanti kita beli, ini udah kekumpul belum? Oke, udah kekumpul, dengan catatan fresh, standar juga sudah penuh, baru kita kirim. Pengirimannya juga yang nggak bareng-bareng Ibu kadang-kadang. Kita biasa pengiriman yang sekali jalan, walaupun ya mungkin dananya lebih mahal Ibu ya. Jadi bisa berkali-kali pengiriman? Betul Ibu, Oke. berkali-kali. Negara tujuannya biasa di mana? Biasa kita mengekspor ikan kami itu ke China dan Thailand Ibu. Oke. China dan Thailand ya sebagai wilayah untuk ekspor ikan. Betul Ibu, ikan. Ikan ya, semua jenis ikan? Semua jenis ikan Ibu, rata-rata malah ikan laut Ibu yang diterima. Oke, lalu kemudian mengenai HS code-nya bagaimana Pak? Ada tantangan? Untuk HS sendiri, untuk teman-teman yang di rumah belum tahu, HS itu kode dari bea cukainya sendiri. Iya. Betul, Ibu. Kode dari bea cukai ya? Betul. Jadi terkadang masalahnya sendiri itu ketidakpahamannya Ibu. Gitu. Orang-orang di kantor kami kan kita mempekerjakan biasanya masih muda Ibu. Ini apakah sudah sesuai ya HS-nya nih? Oke. Jadi cara memastikannya? Kita tanya langsung ke bea cukainya Ibu. Ditanya langsung ya ternyata ya, langsung ya tanya ke bea cukai gitu ya, supaya nggak salah. Supaya nggak salah, karena takutnya ya sebetulnya Ibu kalau kita nanya via Google atau ChatGPT mungkin juga ada 1-2 terjawab Ibu ya. Cuman ya kan kita biar lebih pasti aja Ibu langsung pertama ke bea cukainya dan juga ke orang-orang yang memang benar mengerti perihal kode-kode dari bea cukai. Kode-kode HS code-nya itu supaya tidak salah gitu ya. Tidak salah. Waduh ya. Oke, tidak masalah ya mengenai itu sobat UMKM nih. Kemudian nih Pak ya, tadi sudah ada izin, sudah ada produknya ya. Siap. Berikutnya adalah bagaimana Pak Koirul ini mengidentifikasi dan memasuki pasar ekspor baru nih. Misalkan Bapak lagi mau ekspor ke pasar negara mana gitu ya, serta Bapak pertimbangkan faktor apa sih untuk memilih pasar tersebut? Saya secara jujur, dana Ibu. Dana ya, oke. Modal. Betul Ibu. Pertama modal yang kita harus keluarkan dan juga revenue yang kita ambil, profitnya Ibu. Oke. Karena secara perusahaan ya, saya nggak munafik Bu ya, nilai tertinggi profit dalam suatu perusahaan itu ya uang. Iya. Betul, gitu, supaya bisa arus kasnya berputar. Gitu. Iya, bukan berputar. untuk memperkaya diri sendiri, bukan Ibu ya. Iya. Cuman untuk berputar Ibu, dananya. Jadi selalu bertambah dan selalu bertambah. Karena kan yang namanya perusahaan kan harus berusaha Ibu ya. Kalau perusahaan tidak berusaha, bukan perusahaan Bu. Sosial ntar. Iya. Jadi sosial Jadi ya. NPO, NGO Ibu. Iya, betul. Nah, jikalau ngambil satu asumsi, saya mau impor ke negara lain nih misalkan. Yang harus saya lihat selain yang barusan saya sebut Ibu, kita lihat juga nih, apakah ada negara lain yang memang sudah melakukan ekspor ke sana. Ke sana, iya. Gitu. Karena kalau misalkan makin banyak negara yang ekspor ke negara tersebut, pesaing kita makin banyak, Ibu. Betul. Jadi hanya persaingan harga juga ada. Betul. Minim kita kemungkinannya untuk diterima, Ibu. Oke. Ada juga seperti itu ya. Oke. Kalau untuk konsumsi, siap ada, Ibu. Ternyata juga harus ada analisa kerja pasarnya ya, selalu kemudian pesaing-pesaing yang sudah pernah ke negara tersebut gitu ya, pernah ekspor ke negara tersebut, lalu kemudian juga Bapak perlu kenali dong profil pelanggannya. Betul, karena kita sebagai eksportir tidak bisa kita semena-mena melakukan ya udah ada orang dari negara lain kirim, orang negara lain kirim. Pasti laku gitu? Pasti laku, belum tentu. Belum tentu. Lalu kalau belum laku? Belum tentu, rugi dong. Oh iya, nggak dibayar ya? Iya, nggak dibayar, waduh, rugi. Nah, jadi kita harus memastikan juga nih, apakah jikalau kita ngirim ke negara tersebut memang benar-benar pelanggannya itu benar-benar bisa menjamin lah ke kita Ibu, kalau produk kita ini bakal diterima di negara tersebut, apakah laku atau tidak, apakah menguntungkan kedua belah pihak atau tidak, gitu. Jadi kita nggak bisa. Jadi Bapak lakukan riset pasar? Betul Ibu, kita riset dulu. Caranya Pak? Jujur, kalau saya ada yang dari pengalaman, tapi mostly itu saya lebih sering itu bertanya langsung Ibu ke rekan-rekan, gitu. Karena kan saya juga alhamdulillah ya Bu, 22 tahun sudah seperti ini. Adalah rekan-rekan saya yang partner udah ya, yang senior, yang mungkin sudah tidak mau melakukan demikian, cuma ngasih ilmunya ke saya Ibu. Oh, gitu. Oke. Jadi sering ada partner-partner komunitas gitu? Siap Ibu. Karena kita, teman-teman di rumah mungkin, jikalau memang ingin membuka suatu bisnis yang ekspor-impor Ibu, kita harus tahu gimana caranya dari A sampai Z. Gitu. Dari izinnya, dari pelanggannya seperti apa, kita mau ngirim pakai apa yang kita mau jual, pasarnya bagaimana, nilai keuangannya gimana, kita harus tahu semua. Tapi setelah tahu itu mudah lah ya Pak?
Belum tentu Ibu. Boleh tuh. Masih ada juga ya cerita jalannya ada batu-batuan gitu ya. Siap. Kalau kita bisa dibilang mudah, sebenarnya gimana kitanya sih Bu ya. Kalau kita anggapnya mudah ya mudah-mudah aja. Kalau kita anggapnya susah ya pasti susah terus ke depannya Bu. Oke, jadi harus selalu positif gitu ya, bilangnya mudah gitu. Betul, cuman kan kita bisa tahu suatu yang positif kalau kita tahu negatifnya kan Bu ya. Oh iya betul, betul. Gitu, Bu. Jadi harus ada antisipasi juga Pak ya. Betul. Wah, aduh bagus banget nih ya. Lalu kemudian Pak, setelah ada pangsa pasarnya ya, pelanggan kita nih, bagaimana Bapak Khoirul bisa menjaga hubungan baik gitu ya dengan pelanggan, dengan pemasok di luar negeri ya untuk ekspor impornya ini supaya berkelanjutan? Siap. Di sini saya akan sebut coba dari dua sisi Bu ya, Iya. dari eksportir dan importir. Betul. Karena kan berbeda Bu ya. Iya, dari sudut pandangnya beda. Basisnya sebetulnya dalam bisnis kalau kita berpartner dengan yang di luar negeri ataupun dalam negeri Bu, basis utamanya kepercayaan Ibu. Oh, oke. Jadi harus bangun kepercayaan dulu, trust ya. Betul, dari kedua belah pihak. Oke. Kita percaya sama si A dan si A juga percaya sama kita. Betul. Begitu. Kalau kita udah curiga-curiga dari awal, nggak jalan Bu. Takut produknya nanti dipotong gitu ya. Betul, adalah mungkin. Dia bayar nggak ya aku gitu. Nanti dia nggak bayar lagi ya kan. Siap. Respect kita ke orang tersebut. Oke. Namun secara pribadi, pengalaman saya Bu ya, biasanya kita sebagai eksportir, kita biasanya ada yang namanya perjanjian di atas hitam di atas putih Bu. Oh, jadi harus buat kontrak. Betul Ibu. Kontrak kerjasama. Biasanya kan ada juga yang dimonitor langsung oleh banknya mungkin yang sebagai penerimanya. Jadi dari sisi pengirim dan penerima pun selalu berkomunikasi. Sama-sama ada komunikasi. Betul Ibu. Oke. Mau dari pihak ketiga ataupun langsung. Kalau saya biasa lewat pihak ketiga, lewat bank Ibu. Oh, kayaknya terkait dengan letter of credit. Betul Ibu. Oke, letter of credit juga yang sudah sobat UMKM pelajari sebelumnya ya. Siap. Oke, jadi perlu respect, perlu ada kepercayaan sehingga bisa terjadi hubungan jangka panjang dengan para pemasok dan juga supplier ya. Siap, Ibu. Kalau tadi kan masalah tentang eksportir Pak. Betul, Nah, kalau siap, Ibu. sisi importir gimana nih Pak perspektifnya? Otomatis kan kita sebagai importir itu kita sebagai pembeli nih Bu. Sebagai pembeli di mana yang tadi sudah saya sebut agar kita aja sebagai eksportir ini tidak mau dong telat bayar Betul. gitu, dari si pembelinya telat bayar. Nah, kita sebagai importir Ibu tidak boleh melakukan demikian juga ke si eksportir. Karena tadi yang sudah saya sebut juga basisnya bisnis ini kan kepercayaan Ibu. Iya betul, kepercayaan di Betul. awal harusnya bangun kepercayaan. Betul Trust. Ibu. Dengan sistem pembayaran tersebut kita kan bisa pakai yang letter of credit Ibu buat menjanjikan, atau kita bisa langsung dengan si pengirim tersebut Langsung. gitu. Biasanya namanya pembayaran ada yang sekian persen. Tergantung terminnya. Tergantung terminnya Ibu, betul. Nah, jikalau kita bayarnya molor, otomatis si pengirim pun tidak ada rasa percaya ke kita Ibu. Betul. Berarti kamu nggak respect sama Betul. yang sudah dijanjikan. Betul, dalam jangka kedepannya otomatis misalkan kita dibutuhkan di dalam negeri atau di luar negeri sebagai kita kirim kembali, tapi barangnya ada di dia doang nih, tapi dia udah nggak percaya sama kita. Oh iya. Nah, gimana tuh Bu? Iya. Jadi aja nggak berkelanjutan. Jadi nggak berkelanjutan. Jadi ya kita sebagai importir, ya kita harus melakukan pembayaran, menjaga silaturahmi itu ya benar-benar benar gitu loh Ibu. Karena soalnya kan kalau terkait dengan pembayaran ya itu suatu memang yang sangat sensitif ya. Betul, terutama Ibu. dengan kalau kegiatan ekspor impor ini kalau pembayarannya nggak lancar, lalu kemudian suka molor ya kan, suka bilangnya nanti aja gitu kan. Jadi orang udah kayak nggak trust dan juga akhirnya kehilangan respect ya Pak ya. Betul Ibu, siap. Oke ya, jadi begitulah ya sobat UMKM yang bisa ini. Dan kemudian nih, yang pertanyaan terakhir untuk Pak Khoirul. Sekarang kita tanya tentang peran pemerintah Indonesia dalam mendukung dan mempengaruhi bisnis ekspor impor usaha Anda. Masa pemerintahan siapa dulu nih Bu? Pemerintah secara general saja. Siap. Dalam in general Bu ya, in general bagus Bu. Pemerintah Karena- sudah support. Secara garis kecilnya sudah. Secara garis kecil Betul. sudah support ya. Karena dari sisi pemerintah sendiri, mereka ini memang mengawasi secara langsung Bu. Secara langsung mereka terjun ke lapangan untuk ekspor dan impor ini bagaimana. Begitu. Jadi biar menjaga efisiensi mereka dalam
kepatuhan praktik perdagangannya, mungkin kayak yang dilakukan impornya atau dilakukan ekspornya ini memang sudah sesuai prosedur, betul Ibu. Jadi dari situ saya support Ibu, karena kenapa? Lebih dari banyak oknum yang melakukan sembarangan gitu, black market jatuhnya ya. Iya. Nah, pemerintah bisa menjaga itu karena Indonesia ini kan sumber daya alamnya kaya sekali, Ibu. Luar biasa. Kaya sekali, Ibu. Kaya sekali ya. Betul. Bapak selaku eksportir importir pasti tahu lah. Betul, Ibu. Sumber daya apa aja yang ada di negara kita. Walaupun saya juga harus masih banyak belajar sih, Bu. Iya, masih harus terus ini ya, memperbanyak ilmunya gitu ya. Siap. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa sang eksportir atau sang importir ini sendiri sudah sesuai nih hukumnya, apakah izinnya mereka sudah ada sebagai perusahaan, apakah mereka sudah mematuhi segala macamnya peraturan dan regulasinya, itu pemerintah langsung dia memonitor langsung gitu ya. Secara keseluruhan, betul Ibu. Dari situ saya support Ibu. Kenapa? Biar Indonesia ini nggak di semena-mena lah Bu, sumber daya alamnya. Sumber daya, betul. Gitu. Masih tetap dilindungi dan juga diawasi betul, oleh Ibu. pemerintah. Betul. Oke. Jadi sudah sangat didukung ceritanya nih, Betul. ya kan? Lalu kemudian katanya Indonesia sekarang posisinya di 46 ya di dunia ya. Betul Ibu. Terkait dengan itu SDM. Terkait dengan SDM. Karena itu saya bisa kasih award ini ke pemerintah Ibu. Karena mereka lah yang sebetulnya bisa mengawasi semuanya, tapi memang ya praktisinya ya bisnis-bisnis yang ada. Sekarang Indonesia nomor 46 di global Ibu, dan nomor 3 di ASEAN Ibu, perihal sumber daya manusianya. Oke, berarti luar biasa ya. Jadi luar biasa itu Ibu. Luar biasa sekali ya. Betul. Udah punya sumber daya alam yang banyak ya. Lalu kemudian apa ada selama ini mungkin Bapak mau tantangan yang terkait dengan regulasi? Untuk tantangan ya lumayan banyak sih Ibu. Cuman ya tantangan bisa dilewati alhamdulillah semuanya. Jadi proses pembuatan yang tadi saya di awal pernah sebut Ibu, SIUP-nya, izinnya, apakah KBLI-nya saat pembuatan CV atau PT, itu rata-rata berbelit-belit Ibu. Oke. Lumayan rumit. Prosesnya lumayan berbelit-belit ya. Betul. Kadang molor, kadang rumit, dan tapi segala kalau sudah macam. dapat enak lah Pak. Sudah dapat enak Bu. Waduh, Jujur. ya jadi Alhamdulillah. birokrasinya, izin-izinnya harus ini dulu ya, sukses dulu ya. Siap Ibu. Lalu kemudian mengenai regulasi tadi, Bapak bilang ekspor impor gimana Pak kalau regulasi saat ini? Siap, saya mungkin cerita sedikit Ibu ya. Jadi selain di bidang eksportir ikan juga, saya juga di bidang eksportir ayam, poultry. Poultry. Hanya ayam saja, tapi bebek itu tidak. Mungkin teman-teman bisa baca artikel di rumah, beberapa waktu yang lalu tuh pernah tersebut Ibu, bahwa jumlah ayam yang bisa dipangan di Indonesia ini di bawah rata-rata Ibu, tidak memenuhi. Oke, Gitu. berarti kita masih kekurangan ceritanya. Kita masih kekurangan. Walaupun sebetulnya tidak juga Bu. Oke. Gitu. Banyak ayam di Indonesia. Cuman mengapa bisa demikian Ibu? Karena dari banyak beberapa instansi dan oknum yang malah melakukan impor dari luar Ibu. Oh ada ayam yang diimpor dari luar? Lebih dari banyak Ibu. Oh oke. Gitu. Oh iya ya, beberapa yang dijual di store ya? Betul. Karena waktu itu saya pernah mau mencoba masuk ke salah satu organisasi lah ya, bisa disebut. Mereka nggak nerima karena mereka dapat ayam lebih murah, tapi ayamnya impor. Dari luar? Dari luar. Oke. Jadi otomatis di Indonesia jadi mahal Bu ayamnya. Oh iya betul. Saya pernah dengar ya. Saya ada baca berita tentang tersebut ya kan. Ya. Oke. Otomatis jadi mahal. Rintangannya jadi seperti itu ya. Makin rintangannya Bu. Jadi selain ayam, lalu kemudian tadi juga masalah ikan hidup. Betul. Ikan yang dikonsumsi. Ikan yang dikonsumsi, betul Ibu. Ikan yang dikonsumsi ya. Kayak begitu. Oke ya. Oke, menarik sekali nih Sobat UMKM cerita-cerita dari Pak Khoirul ya. Mungkin ada satu pesan Bapak Khoirul terhadap UMKM yang sedang berjuang mau ekspor impor nih Pak. Ada kalimat penyemangat mungkin? Siap, teman-teman di rumah yang sedang berbisnis dan sedang menggayuh keajaiban di dunia. Mantap. Jikalau memang teman-teman di rumah ini sudah punya tekad dan kemauan untuk maju, ya maju saja. Jangan takut buat mundur, Ibu. Iya. Karena tidak akan ada masa depan kalau tidak ada masa lalu. Betul. Kita nggak akan bisa belajar banyak kalau kita nggak ngeliat ke belakang. Jangan semena-mena kita masih muda, terus muda generasi, jangan. Karena kita bisa muda seperti ini karena sudah ada yang tua.
Oke. Belajar dari yang lampau, kita upgrade ke yang baru. Oke. Menarik sekali ya Sobat UMKM ya. Tadi itu udah kalimat penyemangat ya dari Bapak Koirul. Tentunya Sobat UMKM setelah mendengar ataupun menyaksikan video ini menjadi lebih bersemangat untuk kegiatan ekspor impornya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye.